Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai struktur modal internasional. Saya Fani Lafifatun Hasanah 17020101156 dan dua rekan saya yaitu Revian Monika Astuti 17020101157, Oktaviani Dian Saputri 17020101158. Pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Fani, mengenai teori struktur modal. Ada 5. Yang pertama, kontroversi struktur modal. Modigliani dan Miller berpendapat bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Utang yang semakin besar akan meningkatkan kemungkinan kebangkrutan, yang berarti akan meningkatkan biaya kebangkrutan. Kebangkrutan semakin besar, tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemegang saham, yang berarti biaya modal saham juga akan semakin besar, akan semakin tinggi. Teori kedua, pendekatan teori keagenan, mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Jika utang mencapai jumlah yang signifikan dibandingkan dengan saham, maka pemegang saham akan tergoda melakukan substitusi aset. Teori ketiga, pendekatan asimetri informasi. Manajer akan cenderung mengeluarkan saham pada saat harga saham overvalued. Utang mempunyai karakteristik tidak begitu sensitif terhadap asimetri informasi dibandingkan dengan saham. Teori keempat, pendekatan interaksi produk atau input dengan pasar. Menjelaskan hubungan antara struktur modal perusahaan dengan strategi, menjelaskan hubungan antara struktur modal dengan karakteristik produk atau input. Teori kelima mengenai kontes atas pengendalian perusahaan. Perusahaan yang menjadi target akan meningkat tingkat utangnya dan mengakibatkan kenaikan harga saham. Selanjutnya mengenai struktur modal perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional nampaknya bisa menggunakan utang yang lebih banyak sehingga bisa menurunkan biaya modalnya dan menaikkan nilai perusahaan. Manajer perusahaan multinasional akan mempertimbangkan faktor-faktor yaitu trade-off antara manfaat dengan biaya tersebut dalam menentukan struktur modalnya. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor pendukung utang yang tinggi. 2. Faktor pendukung penghambat utang yang tinggi. Selanjutnya, struktur modal perusahaan multinasional. Yang pertama, faktor pendukung utang yang tinggi. Ada 4, yaitu ketersediaan modal, mempunyai akses yang lebih besar ke pasar keuangan dunia. Biaya modal akan lebih rendah dan nilai perusahaan akan meningkat, memanfaatkan investasi yang lebih banyak. 2. Pengurangan risiko melalui diversifikasi. Kondisi ekonomi negara-negara yang dicakup adalah oleh perusahaan tersebut cenderung mempunyai korelasi yang rendah karena masing-masing mempunyai karakteristik yang unik. 3. Ukuran perusahaan. Mempunyai ukuran lebih besar dibandingkan perusahaan domestik, emisi saham dengan nilai yang besar akan menurunkan biaya emisi per unit dana yang diperoleh. Dan yang terakhir, asimetri pajak. Perusahaan multinasional bisa memanfaatkan kebijakan pajak yang tidak seragam di negara tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Revian Monika Astuti. Saya persilakan. Terima kasih. Saya Revian Monika Astuti akan melanjutkan presentasi dari Fani Lafifatun Hasanah. Struktur modal perusahaan multinasional. Terdapat faktor penghambat utang yang tinggi, yang terdiri dari A. Risiko perubahan kurs. Kurs yang tidak stabil tersebut membuat fluktuasi aliran kas menjadi lebih baik. Karena fluktuasi yang lebih besar, risiko aliran kas menjadi lebih tinggi. Tingkat keuntungan yang disyaratkan akan meningkat. B. Risiko politik. Perusahaan yang mempunyai cabang di luar negeri akan menghadapi risiko politik di negara yang ditempati. Risiko politik yang semakin tinggi akan tercermin dalam kenaikan biaya modal perusahaan multinasional tersebut. C. Kompleksitas operasi. Cenderung meningkatkan biaya dan juga meningkatkan biaya modal. Struktur modal anak atau cabang perusahaan. Jika yang menjadi sudut pandang adalah perusahaan pusat, maka kebijakan struktur modal adalah kebijakan yang meminimumkan biaya modal perusahaan multinasional secara keseluruhan. Cabang atau anak perusahaan tidak akan bebas menentukan kebijakan struktur modalnya. Keuntungan struktur modal lokal.
A. Lebih konsisten dengan situasi lokal. Membandingkan angka-angka dengan perusahaan di negara lokal akan lebih konsisten dibandingkan dengan membandingkan angka tersebut dengan angka di negara lain. Mempengaruhi keadilan dalam evaluasi prestasi manajer cabang. B. Mengurangi kritik terhadap perusahaan multinasional. Jika perusahaan multinasional menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh kantor pusat yang mungkin sangat menyimpang dari kondisi lokal, ada kemungkinan kritik atau ketidaksenangan dari kalangan lokal. Kelemahan struktur modal lokal. A. Mengabaikan keunggulan komparatif. Mengikuti struktur modal lokal, perusahaan multinasional secara tidak langsung melepaskan keunggulan komparatifnya. Dalam hal pendanaan terdapat perusahaan lokal. B. Sudut pandang perusahaan pusat. Pemberi pinjaman atau investor pada akhirnya akan melihat perusahaan multinasional secara keseluruhan atau perusahaan pusatnya. Manajemen biaya modal. Biaya modal yang lebih kecil bisa dipakai sebagai alat persaingan. Keiretsu merupakan jaringan bisnis yang kompleks, biasanya dengan bank menjadi pusat jaringan yang mencakup jaringan tradisi, kepemilikan silang, manajemen, kerjasama pada investasi tertentu, pertukaran informasi. Tingginya PER mencerminkan pentingnya tingkat pertumbuhan dalam penilaian harga saham. Alternatif lain pengukuran biaya modal saham dengan CAPM dan kemungkinan melakukan penyesuaian untuk menghitung biaya modal saham 100%. Kemudian, jurnal tentang perbandingan pengaruh return on asset, pertumbuhan penjualan, dan managerial ownership terhadap struktur modal perusahaan multinasional dan domestik di BEI. Bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur multinasional dan domestik di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tahun pengamatan 2012 sampai 2016 pada 10 sampel yang terbagi menjadi masing-masing 5 perusahaan multinasional dan 5 perusahaan domestik. Hasil penelitian menunjukkan ROA, pertumbuhan penjualan, dan managerial ownership perusahaan multinasional berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal, sedangkan untuk perusahaan domestik, pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, dan managerial ownership berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Uji beda menunjukkan terdapat perbedaan managerial ownership dan struktur modal, dan tidak berbeda pada ROA, pertumbuhan aset, dan pertumbuhan penjualan antara perusahaan multinasional dan domestik. Kata kunci ROA, pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, managerial ownership, dan struktur modal. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan di mana perkembangan ekonomi di Indonesia semakin hari semakin pesat. Begitupun di Indonesia, perekonomian Indonesia sedang memasuki era pasar bebas yang kemudian menjadikan kegiatan ekonomi Indonesia ditopang oleh berbagai jenis industri. Nah, secara garis besar, industri di Indonesia dijalankan oleh perusahaan yang dibagi ke dalam dua kelompok yang mempunyai perbedaan suatu kepemilikan, yaitu perusahaan milik asing dan perusahaan milik domestik. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama ada pengaruh positif dan signifikan antara ROA terhadap DER. Yang kedua, ada pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan aset terhadap DER. Yang ketiga, ada pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap DER. Selanjutnya ada pengaruh positif dan signifikan antara managerial ownership terhadap DER. Pembahasan dan kesimpulan, di mana ROA terhadap DER itu menghasilkan menunjukkan bahwa dengan meningkatnya ROA akan meningkatkan daya tarik pihak eksternal. Untuk pertumbuhan penjualan terhadap DER, hasilnya ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukota. Selanjutnya, managerial ownership terhadap DER, ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra. Selanjutnya, hasilnya tidak positif. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.